Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, Sobat BYD. Kembali lagi saya Hafiz, BYD, BYD Consultant dari BYD Ciputat. Nah, di sini kita akan bahas mengenai perbedaan, apa aja sih perbedaan antara BYD M6 yang standar dan yang superior. Mau tahu selanjutnya? Tonton videonya sampai habis, mari kita bongkar. Oke, jadi di depan saya ini ada dua mobil M6, yang kiri yang dimana kiri ini yang warna putih ini ada M6 standar dan sebelah kanan saya yang hitam ini M6 Superior. Nah, perbedaan utamanya yaitu dari segi harga, teman-teman. Nah, dari segi harga, untuk harga M6 yang standar itu mulai dari 383 juta, teman-teman. Nih yang putih ini, teman-teman. Nah, untuk M6 yang superior ini dibanderol mulai harga di 423 juta, teman-teman. Jadi selisihnya kurang lebih di 40 jutaan. Lalu untuk perbedaan lainnya dari segi baterai, teman-teman. Untuk M6 yang standar ini memiliki kapasitas baterai itu di 55,4 kWh, teman-teman. Seperti itu. Lalu untuk M6 yang superior yang ini itu memiliki kapasitas baterai di 71,8 kWh, teman-teman. Seperti itu. Lalu apa aja sih perbedaannya lagi? Nah, karena kapasitas baterai yang berbeda sehingga jarak tempuh dari kedua mobil ini berbeda, teman-teman. Nah, untuk M6 yang standar ini memiliki jarak tempuh itu kurang lebih di 420 km dengan pengukuran NEDC, teman-teman. Gitu. Lalu kita balik lagi ke M6 yang superior. Ini memiliki jarak tempuh atau range di 530 km, teman-teman. Jadi lebih panjang, teman-teman, untuk jarak tempuhnya. Nah, untuk yang standar pun itu sebenarnya sudah cukup panjang, teman-teman, untuk jarak tempuhnya. Kalau teman-teman sering keluar kota, Jakarta, Bandung, masih aman harusnya, teman-teman. Apalagi yang ini, yang superior. Seperti itu. Lalu, untuk akselerasinya berbeda, teman-teman. Untuk akselerasinya, tipe M6 yang standar ini, itu memiliki akselerasi 0 ke 100 meter itu hanya ditempuh dalam waktu 10,1 detik, teman-teman. Sekelas MPV dengan kecepatan seperti itu. Lalu untuk yang tipe superior ini memiliki akselerasi 0 ke 100 km, 0 ke 100 meter itu hanya dalam waktu 8,6 detik, teman-teman. Wih. Untuk sekelas MPV termasuk yang tercepat, teman-teman, di kelasnya. Lalu untuk tenaganya pun berbeda, teman-teman. Yang M6 yang standar ini itu memiliki horsepower di 120 kW atau setara dengan 162 horsepower, teman-teman. MPV 162 horsepower itu termasuk besar, teman-teman, di kelasnya. Lalu balik lagi ke M6 yang superior itu memiliki tenaga sekitar 150 kW, teman-teman. Atau setara dengan 202 horsepower, teman-teman. Gitu. Jadi untuk tenaganya pun berbeda, teman-teman. Lalu untuk yang M6 superior ini memiliki opsi captain seat, teman-teman. Jadi jok tengahnya ini terpisah. Dan ada juga varian yang 7 seater. Yang biasa yang kursi tengahnya nyambung. Cuman untuk tipe captain seat ini itu ada penambahan 10 juta, teman-teman. Jadi untuk yang M6 superior yang 7 seater itu di 423 juta, 423 juta. Lalu untuk yang captain seat dibanderol dengan harga 433 juta, teman-teman. Jadi selisihnya 10 juta. Seperti itu. Cuman untuk tipe standar ini hanya ada tersedia varian yang 7 seater. Dia tidak ada yang apa namanya yang captain seat.
Gitu. Lalu perbedaannya apa aja sih Mas Hafiz? Nah, dari segi eksterior itu kurang lebih sama teman-teman. Dari depan, lalu lampu-lampunya, velg, rem semua sama teman-teman. Nah, ini nih. Depannya sama, velg semua sama, ukurannya sama. Nah, lalu perbedaannya apa, Mas Hafiz? Nah, ini perbedaan teman-teman. Untuk perbedaannya itu di roof railnya teman-teman. Nah, untuk tipe superior ini memiliki roof rail teman-teman. Nah, sedangkan untuk tipe standar belum ada roof railnya teman-teman. Nah, kalau kita melihat ke atas lagi, untuk yang tipe superior ini sudah ada panoramic roof-nya teman-teman. Nah, kelihatan kan? Lalu untuk tipe standar, dia atapnya belum ada panoramic roof-nya. Jadi masih atap biasa teman-teman. Seperti itu. Lalu kita geser ke belakang. Dari secara tampilan, yang BYD M6 standar maupun yang superior itu keduanya sama teman-teman. Cuman yang membedakan kalau bagasi belakang yang standar ini bukanya masih manual teman-teman. Masih manual atau belum smart atau power tailgate teman-teman. Jadi kita masih buka manual pakai otot teman-teman. Gitu. Lalu untuk tutupnya juga sama teman-teman. Masih pakai tenaga otot. Seperti mobil pada umumnya. Gitu. Lalu balik lagi ke M6 yang superior. Ini untuk bagasi belakangnya dia sudah power tailgate teman-teman. Jadi cukup pencet, dia akan kebuka otomatis teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu untuk nutupnya pun tinggal kali pencet teman-teman. Dia akan ketutup otomatis teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke, lalu kita akan membahas interiornya. Interiornya bedanya apa aja Mas Hafiz? Nih, Mas Hafiz jelaskan. Nah, untuk dari interiornya kurang lebih sama teman-teman dengan yang M6 superior. Ini yang sekarang ini yang standar. Untuk perbedaan interiornya kurang lebih sama dengan jok berwarna coklat perpaduan hitam. Yang membedakannya itu pertama joknya teman-teman. Nah, joknya ini kalau kita lihat polos teman-teman, nggak ada pori-porinya. Artinya untuk yang tipe standar ini belum ada fitur ventilator seat atau pendingin jok seperti itu. Lalu untuk pengaturan joknya juga masih manual teman-teman, menggunakan otot. Ini untuk sandarannya atau recliningnya. Ini untuk ketinggian dudukannya. Dan ini untuk maju mundur teman-teman. Jadi masih menggunakan manual. Lalu perbedaannya apa aja Mas Hafiz? Nah, dari segi interior kurang lebih sama. Yang membedakannya lagi itu di sistem ADAS-nya teman-teman. Nah, oke, kita nyalakan dulu sistem ADAS-nya. Nah, kalau untuk di tipe superior itu sudah ada sensor ADAS-nya teman-teman. Adaptive Cruise Control. Di sini sensornya. Cuman karena tipe standar belum ada, jadi dia hanya ada cruise control biasa seperti itu. Nih, dia nggak ada ADAS, cuman kalau di superior itu dia ada ADAS-nya di sini. Seperti itu. Kita coba cek settingan. Coba sistem ADAS. Nah, dia nggak ada teman-teman. Cuman ada parking sensor teman-teman. Untuk yang tipe standar. Cuman di tipe standar ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 teman-teman. Nah, kamera 360 nih. Oh, gitu. Jadi di tipe standar juga sudah ada kamera 360-nya. Kita bisa lihat ke belakang. Lalu kita bisa lihat ke samping kanan. Lalu kita bisa lihat ke depan. Ke belakang lagi. Nah, ini semuanya teman-teman. Seperti itu. Gitu. Lalu
untuk interior lainnya kurang lebih sama. Coba kita cek di baris kedua teman-teman. Nah, untuk di baris kedua seperti ini teman-teman. Dia sudah ada AC blower di belakangnya. Tuh, sampai baris ketiga teman-teman. Tuh, dia di sini. Lalu pengaturannya juga sudah ada di sini. Ini ada tombol off-nya, ini ada kecilin, ini ada besarin. Lalu di sini juga ada port teman-teman, USB dan USB-C. Seperti itu, dan dia juga sudah ada headersnya, jangan lupa. Ada 2 cup holder seperti ini. Lalu ada storage tempat penyimpanan di sini untuk naruh HP bisa, naruh perlengkapan lainnya pun bisa teman-teman. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan di tipe standar ini juga sudah ada wireless charging teman-teman. Gitu, jadi nggak perlu khawatir untuk teman-teman ngeluarin kabel ribet-ribet, tinggal taruh, HP terisi teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, coba kita lihat yang tipe superiornya ya. Nah, kita balik lagi ke tipe superior. Interiornya perbedaannya apa aja sih dengan yang sebelumnya, dengan yang standar tadi? Sini habis jelaskin. Nah, pertama dari segi joknya teman-teman. Di sini sudah ada pori-pori teman-teman. Yang artinya untuk tipe superior ini sudah dilengkapi dengan fitur yang namanya ventilator seat. Jadi ini akan keluar udara pendingin dari bawah dan punggung belakang sini, sehingga berkendara akan lebih nyaman dan tidak gerah teman-teman. Dan untuk pengaturannya itu sudah elektrik teman-teman. Ini untuk sandaran belakangnya atau recliningnya. Ini untuk maju mundurnya. Dan ini untuk ketinggian dudukannya teman-teman. Sudah bisa diatur menggunakan elektrik teman-teman. Sedangkan yang tadi yang standar masih manual teman-teman. Lalu kita ke dalam. Kita nyalakan mobilnya. Nah, kita akan disebut dengan animasi seperti ini. Dan untuk di tipe di tipe superior ini sudah dilengkapi dengan ADAS teman-teman, atau Adaptive Cruise Control teman-teman. Nah, ini sensornya nih teman-teman nih. Nah, tadi kan yang di tipe di tipe standar belum ada ya. Nah, ini sudah ada. Kita coba ke setting. Lalu kita ke ADAS. Nah, ini udah ada teman-teman. Parking assist ada, lalu safety assist juga sudah ada, door open warning, emergency lane keeping assist, lalu blind spot detection, lalu assist mode, alarm mode, semuanya sudah ada teman-teman. Rear collision warning, forward collision warning, automatic emergency braking juga sudah ada. Lalu ada driving cruise control, dan pengaturan juga bisa di sini. Ini untuk tombol mengaktifkan cruise control teman-teman. Nah, ini teman-teman juga bisa udah bisa atur juga jarak kecepatan di minimal berapa, cruise control ini aktif teman-teman. Dan ini ini kecepatan berapa, cruise control aktif teman-teman. Nah, ini untuk mengukur atau mengatur jaraknya dari mobil depan. Seperti itu, mau dibuat dekat atau dibuat yang agak jauh teman-teman. Nah, uniknya semua ada sih. Di tipe superior dan di tipe standar juga bisa mengatur rotate head unitnya. Bisa mulai dari sini. Dan juga bisa dari head unitnya langsung teman-teman. Nah, unik sekali kan? Gitu. Lalu coba kita baris belakangnya. Nah, kebetulan yang belakang ini yang tipe superior captain seat teman-teman. Jadi untuk yang tipe captain seat ini joknya ini terpisah teman-teman. Cuman kalau teman-teman mau yang 7 seater, mas saya mau yang 7 seater aja biar bisa muat banyak. Nah, bisa juga
kita di tipe superior pun ada. Oke, kita masuk. Untuk tampilannya kurang lebih masih sama. Ada blower juga kanan kiri sampai belakang. Nah, ini dia ada apa namanya, panoramic sunroofnya teman-teman, panoramic roof. Ini kita bisa buka otomatis. Oh, besar sekali teman-teman, sampai ke belakang. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, di sini Hafiz mau jelaskin lagi satu fitur unik nih teman-teman dari mobil M6 ini. Nah, di mobil M6 ini sudah terdapat yang namanya voice command. Jadi teman-teman bisa apa namanya, pengaplikasian melalui suara teman-teman. Seperti ini contohnya teman-teman. Hi BYD, Please continue. open all windows. It seems to be raining outside. Are you sure to open the window? Yes, of course. Okay. Ya, dia akan kebuka otomatis seperti ini teman-teman. Nah, hi BYD, I'm here. open all windows. The window is already opened. Yes, of course. The current scene does not support this voice command. Sorry. Close all windows. Seperti ini kurang lebih teman-teman. Dan dia juga bisa membuka panoramic roof-nya teman-teman. Hai BYD, The vehicle image is turned on. open the sunset. Seperti ini teman-teman. Jadi untuk fitur voice command ini juga sudah tersedia baik di tipe superior dan di tipe standar teman-teman. Oke, jadi teman-teman pilih yang mana nih? Pilih M6 yang superior atau M6 yang standar. Nah, untuk teman-teman yang mau test drive dulu bisa hubungi nomor di bawah ini. Semoga video Hafiz ini dapat membantu teman-teman dalam menentukan mobil impian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.